Di pertemuan kali ini, saya akan membahas bagian yang lain dari kimia dasar, yaitu mengenai periodisitas kimia. Jika kita melihat dari judul materi kali ini, maka pasti kita akan bersinggungan dengan satu hal, yaitu sistem periodik. Sebelum itu, saya akan memberikan informasi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkembangan tabel periodik. Kita akan membahas juga mengenai bagaimana penggolongan periodik berdasarkan unsur-unsur. Kita juga akan belajar bagaimana keragaman periodik dalam sifat-sifat fisika maupun dalam sifat-sifat kimia. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai perkembangan sistem periodik, di mana pada tahun 1864 oleh Newlands ada yang namanya hukum Octave Newlands. Di tahun 1869 ditemukan kembali sistem periodik Mendeleev yang merupakan pengembangan dari hukum Octave Newlands. Pada awal abad 20 dikenal sistem periodik modern yang diperkenalkan oleh Henry G. Moseley. Nah, secara lebih rinci kita akan mempelajari bahwa pada awalnya dengan format dari Octave Newlands bahwa teorinya adalah mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur ke-8 mempunyai kemiripan sifat dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Selanjutnya, perkembangan sistem periodik ini adalah sistem periodik Mendeleev, di mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari susunan unsur ini ditemukan sifat unsur berulang secara periodik. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari ya. Dan lebih lanjut, yang nanti kita akan pakai adalah sistem periodik modern, di mana secara teori unsur-unsur ini disusun berdasarkan pada kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat, di mana unsur yang mirip disusun dalam lajur vertikal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sedangkan kenaikan nomor atom dalam lajur horizontal, berarti dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau dalam sistem periodik ada yang namanya lajur vertikal yang akan dikenal dengan nama golongan, dan juga lajur horizontal yang dikenal dengan nama periode. Ini bisa dibahas tadi. Nah, ada kelebihan dan kekurangan yang bisa Anda baca sendiri. Namun, pada dasarnya kita akan mempelajari dalam hal ini sistem periodik modern. Apa kegunaan tabel periodik? Yaitu meramalkan sifat-sifat unsur apapun dengan cukup tepat walaupun unsur itu tidak kita kenal dengan baik. Jadi, melalui tabel periodik ini kita bisa memperkirakan sifat sebuah unsur tanpa kita mengenal lebih jauh tentang unsur tersebut, karena kita sudah mengetahui berdasarkan sifat dari golongan maupun sifat dari periode itu sendiri. Ini merupakan penggolongan sistem periodik ya. Sistem periodik yang kita kenal ada golongan 1A, 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Adapun golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Adapun golongan yang lebih spesifik lagi nanti kita akan pelajari. Ya, yang perlu Anda pahami bahwa menurut jenis subkulit yang terisi, ketika kita sudah mempelajari struktur elektron, maka kita sudah mempelajari tentang kulit dan subkulit. Unsur dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah unsur-unsur utama atau representatif elemen, di mana unsur-unsur utama ini merupakan unsur golongan 1A hingga 7A yang memiliki subkulit S atau P dengan bilangan kuantum utama tertinggi yang belum terisi penuh. Adapun kita mengenal yaitu gas mulia. Jadi kalau Anda sekalian sudah mengenal 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Dan Anda juga akan mengenal nantinya golongan 8A. Ini merupakan golongan gas mulia, di mana pada subkulit P-nya sudah terisi penuh elektronnya. Kita juga mengenal yang ketiga itu logam transisi, di mana pada logam transisi ini unsur golongan 1B dan 3B hingga 8B mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau mudah menghasilkan kation dengan subkulit D yang tak terisi penuh. Jadi pada logam transisi golongan 1B, 3B hingga 8D ini terdapat subkulit yang tidak terisi penuh, yaitu subkulit D. Unsur golongan 2B yang bukan merupakan unsur utama maupun unsur transisi. Ya, ini tadi kita sudah pelajari 1B, 3 hingga 8B. Adapun ini golongan 2B yang bukan merupakan unsur utama maupun unsur transisi.
Lantanida dan actinida memiliki subkulit F yang tidak terisi penuh. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa yang berwarna abu-abu ini merupakan golongan utama. Sedangkan yang 8 ini merupakan gas mulia. Yang biru ini merupakan golongan transisi ya. Yang warna hijau muda ini tadi dibilang bukan merupakan golongan utama maupun bukan merupakan golongan transisi. Yang ini ada terselip ya, kalau dimasukkan ini tambah panjang, jadi ini dimasukkan ke logam lantanida, kalau yang ini actinida. Yang tadi sudah dibahas ya. Oke. Nah, pembagian unsur selanjutnya adalah golongan 1A. Jadi kita sudah mulai spesifik, secara utuh kita sudah mengerti mengenai sistem periodik ini. Kita akan mempelajari masing-masing per golongan. Yang pertama golongan 1A, dikenal sebagai logam alkali, di mana konfigurasinya adalah pada konfigurasi elektronnya adalah Ns1 untuk elektron terluarnya. Pada golongan 2A, dia merupakan logam alkali tanah, di mana konfigurasinya Ns2 untuk elektron terluar. Elektron terluar yang dimaksud di sini adalah elektron yang terlibat dalam ikatan kimia atau yang kita kenal dengan elektron valensi, di mana jumlah elektron valensi sama dengan satu golongan. Nah, jika pada elektron terluar ini jumlahnya sama, maka dia juga memiliki kemiripan sifat kimia. Oleh karena itu, kita juga perlu berhati-hati meramakan sifat golongan 3A hingga 6A. Contoh golongan 4A, elektron valensinya kan Ns2, Ns4. Nah, lebih banyak keberagaman sifat kimia dalam unsur ini pada golongan 4. Karena pada golongan 4 ini, pada karbon itu non-logam, silikon dan germanium itu metaloid, sedangkan Pb itu logam. Jadi kalau untuk golongan 4 ini lebih banyak keragaman sifatnya. Nah, konfigurasi elektron kation dan anion yang kita bisa pelajari ketika seperti ini. Kation, satu elektron atau lebih dikeluarkan dari kulit N terluar yang masih terisi. Ini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya dia dalam Na, ini kan Na. Ini tadi dalam bentuk unsurnya. Tetapi kalau dia kation, berarti kation ini berarti ada satu elektron yang dikeluarkan. Jadi dia hilang satu di sini. Yang dikeluarkan dari kulit N. Ini kan kulit N yang terluar. Ini terdapat satu elektron. Satu yang di atas ini kan menunjukkan jumlah elektronnya. Ini elektronnya 1, ini elektronnya 2, ini elektronnya 3. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk ion Na. Na kenapa Na+? Karena jumlah elektron terluarnya itu 1. Kenapa Ca itu kita kenal dengan Ca2+? Karena elektron terluarnya itu jumlah elektronnya itu 2, makanya namanya jadi Ca2+ jika dalam bentuk kation. Kalau misalnya Al, kenapa dia bentuk jumlahnya kita kenal dengan Al3+? Karena dia kulit terluarnya itu jumlahnya 3, jadi Al3+. Nah, begitupun juga dengan anion. Anion juga punya prinsip yang sama, di mana di sini adalah ada elektron yang ditambahkan ke kulit yang terluar. Kalau tadi ini dikeluarkan atau dihilangkan, ini ditambahkan. Jadi ada istilahnya H-, F-. Jadi kalau F- berarti dia tertambah satu elektron. Kalau oksigen, kalau ion oksigen di sini ditambah lagi satu, ya, ditambah 2, karena pada dasarnya untuk oksigen ini kan dia kekurangan 2 elektron supaya dia stabil. Untuk N dia di sini 2, 1s2, 2s2, 2p3. Tapi di sini menjadi 2p6 karena apa tadi N itu golongan 5. Golongan 5 dia kekurangan 3 elektron, makanya di sini N3- ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu keragaman periodik dalam sifat-sifat fisika. Yang pertama, berdasarkan jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Adalah setengah jarak antara dua inti pada atom yang berdekatan. Tidak ada kesepakatan tentang ukuran jari-jari atom. Hanya ada kecenderungan dalam jari-jari atom, bukan pada nilai tepatnya. Jadi hanya ada kecenderungannya. Contoh dari sini, kita bisa melihat ini adalah golongan 1 sampai golongan 8. Di mana makin dia ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Tetapi makin dari kanan ke kiri, itu jumlah atomnya juga semakin besar. Nah, silahkan Anda mencari kreativitas bagaimana cara menghafal yang mudah untuk jari-jari atom. Nanti kita akan juga mempelajari tentang energi ionisasi, banyak hal-hal aspek yang terkait. Jadi mungkin Anda bisa nanti simpulkan, nanti akan saya kasih di belakang contoh kesimpulannya. Jadi makin ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, makin ke kiri, itu makin besar. Nah, kita nanti, jika nanti dalam soal, ada soal seperti ini, dengan merujuk pada tabel periodik, susunlah atom-atom berikut menurut urutan kenaikan jari-jari P, S, I, dan N. Nah, dalam hal ini, Anda harus menentukan mana jari-jari yang paling kecil sehingga paling besar. Nah, oleh karena itu,
kita lihat dulu P, S, I, sama N. Sebelum kita lanjut ya, P, S, I, sama N. Nah, kita harus tahu dulu posisinya. Makanya Anda sebenarnya harus menghafalkan sistem periodik ini. Ini P, ini SI, ini N. Tadi dibilang makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin besar. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sini sih kita bisa lihat ya, urutannya kan karena di sini ada ukuran jari-jarinya. Tapi kalau misalnya dalam satu periodik itu kan tidak tertera ukuran jari-jarinya, makanya Anda harus menghafal sifat ini berdasarkan sistem periodik. Jadi kalau kayak gini kan kita bisa tinggal lihat 75 urutannya N, P, sama SI ya. Kalau dari yang besar SI, P, sama N gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada jari-jarinya seperti ini, maka kita harus bisa melogikakan. Nah, dari sini kita bisa lihat makin ke kiri, makin ke bawah, dia makin besar. Berarti memang paling besar adalah SI, diikuti P, diikuti N. Maka dari sini bisa dibilang, jadi urutan bertambahnya jari-jari adalah dari N, lalu ke P, lalu ke SI, silikon ya. Jadi ini karena kalau tabel ini kan sudah ada ukurannya ya. Nanti kalau nggak ada ukurannya Anda harus bisa membayangkan. Dan bagaimanapun di soal nanti juga ada ukuran, nanti akan ditanyakan misalnya contoh CA, F, sama C. Nah, ini mana urutannya? Kalau Anda tidak hafal sistem periodik, tentu Anda tidak bisa menentukan mana yang lebih besar ukuran jari-jari atomnya. Oke, nah yang kedua adalah energi ionisasi. Jadi, energi ionisasi ini adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Besarnya energi ionisasi ini sama dengan usaha yang diperlukan untuk memaksa satu atom untuk melepaskan elektronnya atau bagaimana eratnya elektron terikat dalam atom. Makin besar energi ionisasi, makin sukar untuk melepaskan elektronnya. Jadi energi ionisasi energi yang untuk melepaskan elektronnya ya. Jadi makin besar energinya tentu makin sukar untuk melepaskannya. Contohnya di sini F ditambah F dan juga dengan elektronnya, berarti di sini usaha yang diperlukan untuk energi ionisasinya untuk melepaskan elektron dari unsur F ini adalah sebesar min 328 kJ. Nah, untuk energi ionisasi sendiri itu berbeda dengan jari-jari atom. Jadi kalau energi ionisasi itu makin ke kanan dia makin besar, makin ke atas dia makin besar. Kebalikannya ya. Nah, contoh di sini ada soal, atom mana dalam golongan 6A yang memiliki energi ionisasi pertama yang lebih kecil, oksigen atau belerang? Nah, kalau kita tadi lihat oksigen atau belerang, makin ke kanan, nah Anda harus hafal dulu nih oksigen belerang di mana. Nah, kalau Anda nggak hafal, mana bisa Anda menentukan energi ionisasi mana yang lebih besar. Nah, dari sini kita lihat oksigen itu posisinya di mana. Oke, saya kasih bocoran aja ya dalam sistem periodik. Oksigen di sini, sama sulfur. Nah, belerang di sini ya. Kan tadi soalnya oksigen dan belerang ya, kalau nggak saya ingat tadi. Ya benar, oksigen dan belerang. Nah, oksigen dan belerang. Nah, tadi dibilang kalau makin ke kanan dia energi ionisasinya makin besar. Artinya energi untuk melepaskan elektron itu semakin besar, ya. Jadi oksigen sama belerang makin ke atas dia makin besar. Berarti di sini yang paling besar adalah yang oksigen ya. Karena ini makin ke atas kan makin besar energi ionisasinya tadi dikatakan. Oke. Jawabannya adalah oksigen dan belerang adalah golongan 6A. Atom-atom ini memiliki konfigurasi elektron yang sama, yaitu Ns2, Np4, karena di satu golongan. Tetapi elektron 3p dalam belerang jauh lebih jauh dari inti dan mengalami gaya tarik inti yang lebih kecil daripada elektron 2p dalam oksigen. Jadi mengikuti aturan umum bahwa energi ionisasi unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan, kita meramalkan bahwa belerang harus memiliki ionisasi pertama yang lebih kecil. Jadi intinya kalau ini kan agak ribet, intinya di sini mana sih yang lebih kecil energi ionisasinya, oksigen atau belerang? Dari sini adalah belerang. Kenapa? Tadi kalau dibilang kan ini O, golongan berarti di golongan 6 ya. Ya golongan 6 O sama S, O sama S. Nah, makin ke atas kan makin besar ya. Nah, mana yang lebih kecil? Tentu yang S. Yang besar adalah O. Ya, ini sore di sini. Oke, ini sudah tadi. Oh ini, oke lanjut. Nanti untuk yang soal B, silakan Anda pelajari. Mana yang lebih besar, lithium atau beryllium? Berikutnya adalah afinitas elektron. Nah, apa itu afinitas elektron? Adalah ukuran kecenderungan satu atom untuk memperoleh sebuah elektron. Jadi kalau tadi itu melepaskan, ini memperolehnya.
Makin positif afinitas elektronnya, makin besar kecenderungan atom untuk memperoleh sebuah elektron. Contohnya ini, kalau ini kan tadi melepas ya yang reaksi tadi, kalau ini adalah reaksi memperolehnya. Di sini didapatkan bahwa ketika sebuah fluor ingin mendapatkan sebuah elektron, maka dia energinya itu sebesar dibutuhkan energi positif 328 kilojoule. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, berdasarkan keseragaman periodiknya, apa yang bisa kita simpulkan? Oke. Kalau kita simpulkan ke sini, berarti dia makin ke kanan, afinitas elektronnya itu makin makin besar ya, hampir mirip dengan energi ionisasi. Tapi dia ke sini makin makin ke atas dia makin besar. Jadi hampir mirip dengan energi ionisasi. Kalau jari-jari elektron tadi kebalikannya. Jadi makin ke kanan afinitas elektron semakin besar, artinya kemampuan untuk menangkap itu semakin besar, makin ke atas dari golongan ini ke atas makin besar. Nah, kita dapat menyimpulkan dalam berdasarkan tabel ini, berdasarkan gambar ini. Jadi kita sudah belajar tadi jari-jari atom, makin ke bawah dia makin besar, makin dia ke kiri dia makin besar. Berbeda, afinitas elektron dan energi ionisasi mempunyai prinsip yang sama, yaitu makin ke kanan dia makin besar energi ionisasi dan afinitas elektronnya, makin ke atas energi ionisasi dan afinitas elektronnya makin besar. Jadi ini yang bisa Anda simpulkan dari semua pembelajaran kita. Oke, lanjut tadi dalam sifat-sifat fisika, sekarang dalam sifat-sifat kimia. Yang pertama adalah hidrogen dan unsur golongan 1A yang bernama alkali. Dia mempunyai energi ionisasi rendah. Dengan demikian dia mudah kehilangan satu elektron valensi. Karena dia mudah kehilangan, maka dia mempunyai sifat yaitu sangat reaktif. Nah, untuk golongan 2A juga memiliki energi ionisasi yang rendah, tapi dia lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 1A. Oleh karena itu dia kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali yaitu golongan 1. Untuk golongan 3A hingga 6A mengandung non-logam, metaloid dan logam. Dia punya keragaman sifat kimia walaupun dia berada dalam golongan yang sama. Yang keempat, golongan 7A, di mana energi ionisasi di sini adalah tinggi dan afinitas elektronnya besar. Tadi kita sudah mempelajari ya. Kalau makin ke kanan kan dia energi ionisasi dan afinitas elektron itu makin besar. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa dia akan mudah membentuk anion dengan jenis X-min. Jadi dia akan pasti dalam bentuk anion kalau golongan 7. Dia membentuk senyawa molekul dengan sesama halogen dan non-logam. Untuk golongan 8A, dia mempunyai energi ionisasi tertinggi, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk menerima elektron tambahan, karena dia sudah disebut sebagai unsur mulia ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 4 pokok bahasan kita tadi, kiranya bisa memperlengkapi Anda semua untuk mengerti tentang sistem periodik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.